Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine too. Thank you. Before we are study, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Before we are study, I wanna check your attendance. Faikatul Hima, Duinta, Safrina. Oh, sick. Thank you guys. So I wanna ask to you, what are you doing now? Good. I am studying English now. Aku sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kenapa pakai verb ing? Yes, good. Karena present continuous tense. Present continuous tense itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Yes, saat ini. Maksudnya ketika kita sedang melakukan sesuatu dan sedang berlangsung, itu bisa menggunakan present continuous tense. Are you ready, guys? If you ready, say yes, I am ready. Okay, good. Are you ready, guys? Good. I am ready. Before we start, let me tell you our learning objectives for today. After this lesson, you will be able to first, identify the present continuous tense. Second, use to be, am, is, and are with verb ing correctly. Third, make simple sentence using the present continuous tense. So at the end of this lesson, you can talk about activities that are happening now. It is clear, guys? Great. Next. Everyone. Now, let's look at the pictures. Look at the picture carefully. What is she doing? Siapa yang mau jawab? Coba kamu. She is reading a book. Dia perempuan sedang membaca buku. Good. Jadi, she is reading a book. Dia perempuan sedang membaca buku. Di sini pakai subjek she. Jadi, to be-nya dia memakai is. Next ya. Next. What is he doing? Apa yang sedang dia laki-laki lakukan? Ayo, ada yang bisa jawab? Coba kamu ya. Good. He is eating. Di gambar menunjukkan dia laki-laki sedang makan. Jadi, he is eating. Dia memakai to be is karena subjeknya he. What is the meaning of he is eating? Great. Dia laki-laki sedang makan. Ya, excellent. Next. What are they doing, guys? Coba Nana jawab. Good. They are playing football. Jadi gambarnya itu sedang bermain sepak bola ya. Jadi mereka sedang bermain sepak bola, bahasa Inggrisnya they are playing football. Kenapa di sini to be-nya pakai are? Karena subjeknya they. Jadi they itu pakai are. Very good, Nana.
So, what do you notice from this sentence? Coba, what do you notice from the sentence? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih di sini kok bisa pakai ing? Kenapa ada to be is atau am atau are? Itu kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Coba itu yang di pojokan, bisa jawab gak? Kenapa itu tadi pakai verb ing? Oke, kalau nggak bisa dibantu temannya yang sebelah. Oke, good. Jadi, ketika menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, kita bisa menggunakan verb ing. Jadi, apa saja sih contohnya? Sedang membaca berarti reading. Kalau sedang bermain sepak bola berarti playing football. Ada lagi, aku sedang minum air. I am drinking water. Good job. Oke guys, so jadi perbedaannya ada di situ ya. Ketika ada subjek she, he, it atau nama orang seperti Johnny, itu kan termasuk singular. Singular itu artinya subjek yang she, he, it dan nama orang atau semuanya Johnny gitu ya. Itu termasuk singular. Singular itu artinya subjek yang tunggal. Jadi dia to be-nya memakai is. Dia memakai is. Tapi kalau I itu artinya saya. Dia memakai to be am. Jadi semama I am eating. Aku sedang makan. Good. Kemudian kalau they, nah itu pakai they are. We juga we are. Jadi they are, we are itu pakai to be are karena dia plural. Plural itu jamak. Nah, seumpama ada lagi Jono, Johnny, is. Nah, itu nggak boleh pakai is, jadi harusnya pakai are karena ada dua orang di sini. Jadi kalau ada dua orang atau lebih itu bisa menggunakan to be are. Seumpama Jono dan Johnny sedang memasak di dapur. Jono and Johnny is cooking in the kitchen. Gitu ya. It is clear, guys. Okay, good. Okay, before kita melanjutkan pelajaran, Miss punya ice breaking biar kalian tetap semangat ya belajarnya. Okay, ketika Miss bilang good morning, kalian harus tepuk satu kali. Jadi gini, clap one. Kalau Miss bilang good evening, jadi kalian clap two. Gini. Jadi kalau good morning clap one, kalau good evening clap two. Kalau good night kalian harus clap three. Oke, coba ya. Oke, konsentrasi ya guys ya. Nanti yang salah Miss mau kasih pertanyaan. Oke. Good evening. Oke, good. Clapnya 2 kali. Kemudian good night. Good. Oke, good morning. Ayo, itu ada yang salah itu. Ada yang clap 2 kali. Coba Miss mau tanya. What are you doing now? Oke. Contohnya kamu sekarang lagi menulis, sedang menulis. Coba apa bahasa Inggrisnya? Oke, good. Bahasa Inggrisnya I am writing now. Aku sedang menulis sekarang. Oke, good. Oke, next ya. Setelah ice breaking, kita akan mempelajari pola-pola atau formulanya present continuous tense. Oke. Miss mau jelasin dulu apa sih present continuous tense itu. Present continuous tense is used
to talk about an action that is happening now or at the moment of speaking. Jadi present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi ya ketika kita berbicara dan menjelaskan kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini. Okay, for example, I am studying English now. It means I'm studying English at this moment. Jadi sekarang lagi belajar bahasa Inggris, sedang belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, kemudian kita beralih ke formula. Jadi yang pertama itu ada kalimat positif. Kalimat positif itu apa aja sih formulanya? Di sini kita mempelajari formulanya. Yaitu contohnya, she is reading a book. Nah, ini bisa kita bedah nih. She itu kan sebagai subjek, kemudian is sebagai to be, dan reading di sini sebagai verb ing. Nice. Jadi untuk formula positive sentence di present continuous ini kita bisa menggunakan subjek plus to be, kemudian ada verb ing. Ya. Subjek itu ada apa saja sih? Ada I, you, they, we, kemudian she, he, it, kemudian ada nama orang, bisa Miss Faik, bisa kamu, bisa Jono, Joni, Tono, Toni, itu semua nama orang atau singular. Nah, itu termasuk subjek juga. Yuk, contohnya lagi yang positive sentence. Contohnya, aku sedang makan nasi goreng pagi ini. I am eating fried rice now. I am eating fried rice in this morning. Nah, in this morning itu sebagai time signal. In this morning itu berarti artinya di pagi ini. Nah, itu termasuk time signal dari present continuous. Oke, jadi diingat-ingat ya. Untuk formula positive sentence itu ada subject plus to be, kemudian ada verb ing. Ya, contohnya itu tadi, she is reading a book. Dia perempuan sedang membaca buku. Oke, next. Sekarang formula yang negatif. Negatif itu biasanya ditambahi oleh not. Yes, not. Jadi, kalau formulanya untuk negatif yaitu ada subjek, kemudian plus to be-nya is mr, kemudian plus not, plus verb ing. Jadi, setelah to be itu ditambahi not, kemudian ditambahi verb ing. Contohnya, kan tadi kalau positifnya she is reading a book, jadi tinggal ditambahi not setelah to be. Jadi she is not reading a book. Dia perempuan tidak sedang membaca buku. Oke, good. Oke, coba kalian buat contoh. Dia laki-laki tidak sedang minum air. Oke, coba siapa yang mau jawab? Raise your hand. Oke, Doni mau jawab? Oke. Tadi Miss bilang dia laki-laki tidak sedang minum air. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, good. He is not drinking water. He is not drinking water. Jadi subjek dulu, kemudian ada to be, kemudian ditambahi not, kemudian ditambahi verb ing. Ya, jadi notnya itu setelah to be,
Bisa to be is, bisa to be are, bisa to be am, seperti itu. Oke, next yaitu ada interrogative sentence. Interrogative sentence itu biasanya digunakan kalimat tanya. Jadi ada tanda tanyanya. Jadi kalau interrogatif itu untuk formulanya yaitu ada subjek, kalau interrogatif itu jadi formulanya yaitu ada to be, kemudian subjek, kemudian verb ing. Contohnya nih. Nah, terus tapi itu tadi ditambahi tanda tanya. Contohnya, apakah dia perempuan sedang membaca buku? Jadi bahasa Inggrisnya, is she reading a book? Is she reading a book? Apakah dia perempuan sedang membaca buku? Apakah dia perempuan sedang membaca buku? Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk kalimat interrogatif dalam present continuous. Okay, is it clear, guys? Is it clear? Okay, or any question? Okay, sekarang Miss mau tanya ke kalian. Coba apa bahasa Inggrisnya? Apakah ibu sedang memasak di dapur? Ya, siapa yang mau jawab? Oke, yang di tengah itu siapa itu namanya? Oke, Joko. Apakah ibu sedang memasak di dapur? Apa bahasa Inggrisnya? Oke, good. Is mother cooking in the kitchen? Okay. Is mother cooking in the kitchen? Nah, good. Berarti yang pertama ditulis di interrogatif itu ada to be, kemudian ada subject, kemudian ada verb ing, ya. Jadi is mother cooking in the kitchen? Nah, kalau in the kitchen itu sebagai adverb ya, kata keterangan. Seperti itu. Oke, jadi any question, guys? Ada yang belum clear? Ada yang belum jelas? Oke, sudah clear semua ya. Oke, sekarang Miss mau kasih tugas. Coba nanti kalian cari gambar yang di situ ada beberapa aktivitas. Kemudian kalian nanti menulis sedang apa orang yang di gambar itu. Oke. Dan nanti PR-nya Miss tulis di PowerPoint. Miss gambarkan di PowerPoint nanti di sini ya. Ada beberapa gambar yang harus kalian cari. Itu lagi itu kegiatannya sedang apa, itu kalian cari. Oke. Okay, guys, because time is up, so thank you very much for your nice attention, and say Alhamdulillah together. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, don't forget to study about present continuous. Okay, guys, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.